Hello student, kita berjumpa kembali dengan Miss Margaret dalam pelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan belajar materi asking and giving attention. Dalam bahasa Indonesia, asking and giving attention artinya adalah meminta dan memberi perhatian. Oke, kita lanjut ke apa sebenarnya pengertian dari asking and giving attention tersebut. Yang pertama adalah asking attention. Asking attention adalah kalimat ungkapan seseorang untuk meminta perhatian pada orang. Biasanya digunakan ketika hendak memulai percakapan. Intinya di sini adalah sebuah ungkapan ketika kita ingin meminta perhatian ketika ingin memulai sebuah percakapan. Kemudian kita lanjut ke giving attention adalah kalimat ungkapan yang digunakan untuk memberikan perhatian atau respon kepada orang yang meminta perhatian. Jadi sudah cukup jelas ya, asking dan giving. Maka dari penjelasan di atas berarti pada materi ini kita akan mempelajari dua jenis ungkapan, yaitu meminta perhatian dan memberi atau merespon ungkapan dari peminta perhatian. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Asking attention. Yang pertama, ungkapannya adalah attention please atau pay attention. Yang kedua, may I have your attention please. Yang ketiga, can I get the attention. Yang keempat, excuse me. Dan yang kelima, pardon me. Yang keenam, listen to me. Ketujuh, hello. Dan yang kedelapan adalah hey, look here. Nah, di sini Miss memberikan artinya. Attention please artinya adalah perhatian atau mohon perhatiannya. Begitu juga yang kedua, kita bisa lihat artinya yang kedua juga. Begitu juga sampai yang ke nomor 8. Nah, sebenarnya ungkapan untuk meminta perhatian bukan hanya 8, ada banyak, tapi kita fokuskan ke 8 ini saja. Kita lanjut. Yaitu yang kedua adalah tentang giving attention. Di sini langsung Miss berikan responnya. Tadi sudah dikatakan meminta perhatian itu ada 8, maka responnya itu kita bisa mengatakan ketika kita mengatakan excuse me, pardon me, yang mana salah satunya, jangan sekalian 8-nya kita gunakan. Maka jawabannya bisa yes sir, okay, ya, I see, really, alright, sure, dan tell me more. Jadi yang mana saja boleh. Jadi ketika kamu mengatakan membuat perhatian, meminta perhatian kepada teman-temanmu, ketika dikatakan listen to me, maka teman kamu meresponnya itu bukan harus sure, melainkan boleh okay, yes, yes, misalnya nama kamu Sinta, yes Sinta, yes Santi, seperti itu. Jadi giving attention yang ungkapan yang giving attention yang mana saja bisa kamu gunakan untuk merespon asking attention. Jadi cukup paham ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu di sini Miss berikan contoh percakapannya. Ini antara Mrs. Aget dengan siswanya. Kalian bisa lihat di situ ada Miss bold atau Miss hitamkan dan garis bawahi. Yang di garis bawahi adalah asking attention-nya. Kita dapat lihat attention please. Ini tadi dia adalah ungkapan meminta perhatian. Perhatian kata Miss Agit. Kemudian siswanya menjawab yes ma'am. Nah, seperti itu. Jadi ada ungkapan meminta perhatian, ada responnya. Kemudian kita lihat lagi yang
selanjutnya yang Miss garis bawahi ada kata listen to me. Tadi dari 8 itu adalah ungkapan meminta perhatian kan? Nah, jawabannya atau responnya bisa sure ma'am. Nah, jadi dari percakapan ini kita dapat memahami atau kita dapat menggunakan ungkapan meminta dan memberi perhatian. Jadi Miss rasa cukup jelas ya penggunaan dari 8 tadi, boleh yang mana saja dipakai dan meminta perhatiannya atau meresponinya pun yang mana saja boleh dipakai. Oke, nah di sini Miss kan untuk mengetahui kalian memahami atau tidaknya apa yang sudah Miss jelaskan. Nah, di sini Miss beri latihan. Buatlah percakapan singkat yang menggunakan asking and giving attention expression. Seperti contoh percakapan di atas yang sudah Miss beri. Percakapan itu berisi tentang percakapan antara kamu dan teman kamu, di mana kamu meminta perhatian dari teman kamu karena kamu ingin teman kamu mendengarkan cerita kamu. Jadi buat sebuah percakapan tentunya dalam bahasa Inggris, percakapannya yang menggunakan ke-8 tadi, salah satunya aja pilih, boleh 2, boleh 3 ya, yang sudah Miss beri tadi ada 8, kemudian responnya itu ada 7, boleh pilih yang mana, boleh sure, boleh okay, dan sebagainya. Jadi buat percakapan antara kamu dengan temanmu, misal nama kamu adalah si Wita misalnya dengan si Wani. Nah, misalnya Wita ngomong seperti ini, listen to me Wani, I want to tell you a story. Kemudian dijawab si Wani, okay, what happened, atau terserah bagaimana kamu membuat percakapan singkat ya. Cukup kira-kira 3 atau 4 ya, 3 atau 4 susunan, misalnya sehari Wita Wani gitu, 2 kali atau 3 kali. Paham ya? Cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa memahaminya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan.